Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul Public Relation Politik dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP. Makalah ini disusun oleh Vina Rahmasari, Muhammad Martin Berlian, Muhammad Razib, Rizwanda, dan Siti Hardianti. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu ada pengertian relation politik. Public relation politik merupakan proses manajemen bagi organisasi maupun individu kaitannya dengan tujuan politik dengan menggunakan komunikasi dan aksi. Harapannya dapat memperoleh tujuan utama melalui hubungan dan reputasi yang baik atau citra positif. Dalam hal ini, tujuannya tentu saja untuk membangun citra positif suatu partai atau seorang tokoh politik sehingga masyarakat dapat memberikan dukungannya. Materi yang kedua ada strategi public relation politik. Strategi public relation politik adalah sebuah proses manajemen dengan cara menggabungkan komunikasi dan aksi sehingga tujuan politiknya dapat tercapai, yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik melalui citra yang positif. Strategi kaitannya dengan komunikasi sendiri memiliki tujuan sentralnya. Menurut PES, dikutip dalam Effendi 1999.2.32, mengemukakan tujuan utama strategi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada to secure an understanding, yaitu untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Yang kedua, to establish acceptance, yaitu setelah komunikan menerima dan mengerti pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan di benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan komunikasi. Yang ketiga ada to motive action, yaitu komunikasi selalu memberikan pengertian yang diharapkan dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. Yang selanjutnya ada elemen yang digunakan sebagai strategi dalam public relation. Yang pertama ada strategi media. Sebuah wilayah tentu saja memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Untuk menyampaikan pesan pada suatu masyarakat juga diperlukan media yang beragam. Tidak hanya melalui media elektronik, cetak, maupun media internet, tetapi dengan penyampaian secara tatap muka ataupun langsung. Ketepatan dalam memilih media yang digunakan merupakan suatu faktor keberhasilan dalam publikasi. Pemberitaan-pemberitaan tentang politik melalui media dapat memberi kesadaran kepada masyarakat. Yang kedua ada strategi produk pesan. Pesan merupakan faktor yang penting dalam strategi pencitraan. Menurut Wilbur Scream dalam Arifin 2003.2.163, mengajukan syarat-syarat berhasilnya sebuah pesan, yaitu yang pertama, pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian publik. Yang kedua, pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan publik sehingga kedua pengertian dua-duanya dapat bertemu. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan publik. Yang keempat, pesan harus menyarankan sesuatu jalan atau solusi untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi publik. Yang selanjutnya ada aktivitas public relation politik. Yang pertama ada manajemen tema.
Jika kita mengambil persepsi para pelaku politik dan media sebagai sebuah ukuran, maka terlihat bahwa yang ditekankan dalam humas politik itu adalah manajemen tema dan realisasi keputusan-keputusan politik. Manajemen tema dapat disebut sebagai tujuan utama humas politik dalam budaya komunikasi politik. Tema politik yang sudah dibentuk oleh setiap pelaku, lembaga, atau setiap partai politik dimanage oleh seorang humas. Yang kedua, mempengaruhi opini media selain manajemen tema. Tujuan kegiatan humas politik adalah memberikan pengaruh secara langsung terhadap opini media. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika reaksi terhadap agenda media dan penonjolan perhatian sangat dipentingkan oleh humas politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media digunakan oleh seorang humas politik untuk menciptakan image positif di mata masyarakat, sehingga humas politik harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini media. Mempengaruhi opini media sama pentingnya dengan mempengaruhi opini masyarakat. Hal ini dikarenakan media merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk opini masyarakat. Yang ketiga, berusaha mendapatkan dukungan politik. Untuk sebuah partai politik, humas politik melakukan aktivitas dalam upaya untuk mendapatkan dukungan politik, baik dari masyarakat umum, tokoh-tokoh penting, maupun dari partai politik yang lain. Dengan adanya dukungan politik masyarakat, maka keberadaan partai politik tersebut akan terus eksis di kancah dunia perpolitikan. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara pelaku politik, humas politik, juga melakukan aktivitas dalam rangka membangun hubungan antar pelaku politik. Humas politik harus dapat membangun dan menjaga hubungan politik yang baik dengan para pelaku politik sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Ketika terjadi kesalahpahaman atau konflik antar pelaku politik dan atau partai politik, tugas humas politik untuk mencari jalan atau upaya dalam menyelesaikan kesalahpahaman atau konflik tersebut. Oleh karena itu, seorang humas politik haruslah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di samping juga harus memahami segala sesuatu tentang kegiatan politik maupun partai politiknya. Yang terakhir, memberikan perhatian atau suasana positif. Humas politik harus melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat memberikan perhatian atau suasana positif mengenai sebuah kegiatan politik atau lembaga atau partai politik. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh humas politik dengan memanfaatkan media untuk memberikan kesan yang positif kepada masyarakat atau pelaku politik lainnya. Dengan news manajemen politik, humas dapat selalu menjaga suasana agar selalu positif. Media dapat memberikan efek kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada perbedaan public relation politik dengan komunikasi politik. Perbedaan yang signifikan di antara keduanya ialah bahwa komunikasi politik tidak membutuhkan adanya fungsi manajemen sebagai kegiatan dalam proses pengolahan komunikasi. Perbedaan lainnya ialah dalam politik, konsep kekuasaan atau power merupakan sumber daya langka yang diperebutkan sehingga melahirkan konflik. Dalam pendekatan public relation politik, konflik merupakan krisis yang pasti dapat diselesaikan dengan membangun relationship. Sekalipun memberikan kesan naif, namun public relation meyakini bahwa dialog akan membuahkan mutual understanding sehingga pada akhirnya akan terpenuhi mutual benefit. Cukup sekian materi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.